Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Saudara-saudara yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, segenap para habaib, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Husain bin Sa'id Al-Gadri. Begitu juga yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Husain As-Sigaf beserta Al-Habib Abdul Aziz dan beserta seluruh para alim ulama, para ajengan, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam yang mulia ini, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam dakwahnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadahnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yakni segenap panitia peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, wabil khusus yakni Bapak Kepala Desa Aden Somandri beserta seluruh para jajarannya dan staf-stafnya, dan juga yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat. Kita berdoa mudah-mudahan dengan pembacaan barokahnya salawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan semuanya Allah sehatkan zahir batinnya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan ini tempat menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah, menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah, menjadi sebab dapatnya kita petunjuk dari Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, yang laki, yang perempuan, yang dewasa, yang kecil, yang tua, yang muda, mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pemuda, para pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang baik. Pada malam hari ini segala puja dan puji syukur patut dan pantas wajib keluar dari lisan kita yang penuh dengan kelalaian dan dosa. Kenapa? Karena pada malam hari ini Allah memberikan anugerahnya yang besar, Allah memberikan izinnya yang sangat luar biasa, nikmat anugerah duduknya kita, hadirnya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah semacam ini saudara-saudara jarang sekali dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah. Makanya segala puja dan puji syukur kepada Allah. Allah menjadikan kita hamba-hamba yang baik, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang taat, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang insya Allah akan mendapatkan rahmat dan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya katakan kita telah berkumpul menjadi orang yang baik? Kenapa saya sebutkan Anda datang menjadi golongan orang yang baik? Karena disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Asy-Syaikh Abu Lais As-Samarqandi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah taala illa munadihim illa nadahum munadin minas sama." Tidaklah berkumpul sekelompok orang yang berzikir kepada Allah, tidaklah duduk di sekelompok orang yang ingat kepada Rasulullah, melainkan orang tersebut mendapatkan seruan. Seruan itu berasal dari atas langit. Apa yang disebutkan dalam seruan itu? Apa yang diucapkan oleh suara itu? Suara itu yang dari langit berkata, "Gumu, berdiri kamu semuanya setelah selesai acara ini. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Karena seluruh dosa-dosamu, seluruh perbuatan-perbuatan jelekmu telah diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa ghufirat lakum jami'ah, dan seluruh dosa-dosa Anda yang hadir, baik yang laki-laki, baik yang perempuan, baik yang muda, baik yang kecil, baik yang dewasa, ataupun yang anak-anak, Anda datang di majelis ilmu, maka akan diganti segala dosa Anda dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, mungkin kita duduk di acara ini cuma sejam paling lama, ataupun 2 jam paling lama, tetapi perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang dipandang langsung oleh para malaikat. Perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang dilihat langsung oleh baginda Nabi Muhammad. Dan begitu juga perkumpulan semacam ini yang langsung dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan senantiasa untuk menghitung dan mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi kita senantiasa lupa kepada nikmat-nikmat tersebut. Allah memberikan mata untuk kita melihat, Allah memberikan kita tangan untuk memegang, Allah berikan kita hidup untuk mencium, Allah berikan lisan untuk berbicara, Allah berikan kaki untuk berjalan, Allah berikan fikiran untuk berfikir, Allah berikan hati untuk merenung. Semua nikmat itu tiada lain diberikan kepada kita semuanya bentuk rasa cinta Allah kepada hamba-hambanya, bentuk rasa sayang Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang zaman sekarang yang mengatakan Allah tidak adil. Banyak zaman sekarang yang mengatakan Allah ini pilih-pilih. Kenapa Allah berikan musibah kepada saya? Kenapa Allah berikan bencana kepada saya? Padahal itu bentuk rasa sayang Allah. Kenapa? Kalau kita senantiasa terus-menerus melakukan maksiat, maka kita akan senantiasa mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saudara-saudara, tidak ada apa yang kita rasakan, baik itu tentang kenikmatan dan musibah, kecuali itu terdapat hikmah dan pelajaran yang baik bagi orang-orang yang punya akal. Saudara-saudara, banyak orang Allah berikan nikmat, nikmat sehat, nikmat harta yang banyak, nikmat keturunan, nikmat zahir dan batin, tetapi seringkali lisan-lisan manusia, mulut-mulut manusia mengatakan itu nikmat apa yang dia dapat atas usaha mereka. Oh Habib, saya ini kaya karena saya kerja. Oh Habib, saya ini sehat karena saya berolahraga. Padahal semua sehat, kenikmatan, kekayaan itu semuanya pemberian dari, itu semua anugerah dari, itu semua atas kehendak Allah. Saudara-saudara, banyak orang yang lupa. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada
yang melata apapun di muka bumi ini, siapapun dia, mau manusia, mau hewan, mau tumbuh-tumbuhan, mau binatang, semua nikmatnya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Tidak ada orang kaya di alam dunia ini, Bu. Orang yang kaya itu tak kala dia memiliki harta yang sedikit, tapi dia gunakan untuk menderma, itu orang yang kaya. Bukan orang yang kaya mobilnya banyak 5, 6, 7, kemudian rumahnya bertingkat, duitnya berlipat-lipat. Bukan. Orang kaya bukan seperti itu. Orang kaya yang ridho dengan ketentuan dan pemberian dari Allah. Sebagaimana dikatakan suatu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha ditanya oleh seseorang tentang takwa. Ma huwa taqwa ya Sayyidina Imam Ali? Apa menurut anda takwa itu wahai Imam Ali? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, at-taqwa. Takwa itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, wal qanaatu 'anil qalil, dan juga bersabar menerima apa adanya dengan sesuatu yang sedikit, itu takwa. Kadang orang dikasih rezeki sedikit, kalau dia menerima, dia bertakwa kepada Allah. Maaf ibu-ibu dan bapak-bapak, terkadang sifat kita manusia, kalau Allah kasih rezeki sedikit, kita akan mengeluh kepada Allah. Ya Allah, nggak adil, saya kerja 24 jam dari pagi ketemu pagi, kok cuma dapat sedikit. Saudara-saudara, padahal kalau anda faham, kalau anda mengerti, terkadang apa yang kita doakan, apa yang kita minta, tidak 100% Allah berikan di dunia. Kenapa? Allah berikan separuhnya nanti di akhirat. Tujuannya apa? Agar kamu tidak terlena dan merasa hidup abadi di alam dunia. Terkadang orang kalau sudah punya harta, punya kuasa, banyak yang menjaga, harta di mana-mana, usaha di mana-mana, kalau mereka tertipu dengan dunia, maka mereka akan merasa saya akan hidup abadi selama-lama. Padahal Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini akan hancur dan bina, akan hancur dan bina, akan hancur dan bina. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, yang kekal abadi cuma Allah Subhanahu, yang hidup takkan mati cuma Allah Subhanahu, yang utuh takkan pernah sirna dan hancur cuma Allah Subhanahu. Karena itu dikatakan juga di dalam Al-Qur'anul Karim, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik siapa? Kita milik siapa? Kita milik siapa? Dan akan kembali kepada siapa? Akan kembali kepada siapa? Akan kembali kepada siapa? Akan pulang kepada siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha esa? Takbir! 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 Saya tanya sekali lagi, siapa yang akan kekal abadi di alam dunia? Siapa yang hidup selamanya? Siapa yang takkan pernah mati? Siapa yang wajib disembah? Takbir! 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 Saya mau tanya, manusia mati apa akan kekal? Mati apa akan kekal? Binasa apa akan kekal? Semua akan binasa dan akan mati, kembali kepada kita. Kepunyaan siapa? Punya siapa? Nyawa kita dari siapa? Tubuh kita dari siapa? Nikmat kita dari siapa? Rezeki kita dari siapa? Keluarga kita dari siapa? Yakin? Yakin? Yang hidup bakal mati, yakin? Yakin? Dunia tempat sementara, yakin? Yakin? Azab kubur itu benar, yakin? Yakin? Siksa kubur itu nyata, yakin? Yakin? Surga neraka itu benar, yakin?
Yakin? Yakin? Pengen selamat? Pengen selamat? Pengen selamat? Ikuti baginda Nabi Muhammad. Ikuti baginda Nabi Muhammad. Siap ikut Nabi, siap ikut Rasul, siap ibadah sesuai tuntunan syariat Nabi. Takbir, takbir, takbir. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak orang di zaman sekarang ini kalau sudah punya harta merasa yang dia lakukan itu karena dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara, silahkan Anda dengan kekayaan Anda, silahkan Anda dengan usaha Anda, tapi ingat kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hei anak muda, hei yang laki-laki dan yang perempuan, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ingat, kalau engkau hidup pasti ada yang namanya kematian. Isma syi'ta, lakukan apa yang ingin kau lakukan, hidup sesukamu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau bakal engkau bakal wa'mal ma syi'ta, kerjakan yang apa yang ingin kau kerjakan. Habib, saya pengen mabuk, silakan. Habib, saya pengen berjudi, silakan. Habib, saya pengen jadi anak baik, silakan. Habib, saya pengen taat, silakan. Kau mau baik, silakan. Kau mau rusak, silakan. Tapi ingat, fa innaka fa innaka majziyun bih, karena engkau akan mendapatkan sesuai balasan apa yang engkau perbuat. Kalau engkau melakukan perbuatan baik, kau akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau kau melakukan dosa, maka engkau akan mendapatkan azab dari Allah. Wa ahbib man ahbabta, cintai siapa yang ingin kau cintai. Habib, saya cinta sama anak saya, silakan. Habib, saya cinta dengan orang tua saya, silakan. Habib, saya cinta dengan guru saya, silakan. Mbak, nggak dilarang mencintai. Cinta itu memang diajarkan dalam Islam. Cinta kepada orang tua, betul. Cinta kepada guru, betul. Cinta kepada Islam, betul. Cinta kepada Nabi, betul. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu, sekuat apapun cintamu, maka akan ada masa engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cinta. Silakan. Wa ahbib man ahbabta, cintai siapa saja yang ingin kau cintai, tapi ingat kata Imam Syafi'i, fa innaka mufarikuhu, engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cinta. Silakan orang yang pengen melakukan maksiat, perbuatan dosa, silakan, dia akan menanggung perbuatan baik atau buruknya nanti di akhir. Lantas bagaimana Habib caranya? Kalau kita ingin hidup abadi beramal soleh, jasad boleh mati tapi ruh kita akan bersama Nabi Muhammad. Habib, lantas bagaimana kalau kita ingin mendapat pahala yang baik? Kerjakan amal soleh, kerjakan perbuatan taat, kerjakan perbuatan ahli taat, kerjakan perbuatan ibadah. Apa di antara perbuatan ibadah? Di antara sekian banyak yang dilupakan orang adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf mungkin banyak yang bisa melakukan, ngajak orang sholat, betul? Ngajak orang puasa, ngajak kepada kebaikan, mungkin semuanya bisa, betul? Ngajak orang untuk naik ke masjid, mungkin semua bisa, betul? Tapi kalau sudah yang nomor 2, wanhau anil munkar, mencegah perbuatan mungkar, mencegah perbuatan dosa, mencegah perbuatan maksiat, tidak semua orang mampu dan siap. Kenapa Habib? Karena rintangannya luar biasa, karena tantangannya dahsyat, karena tantangannya sangat-sangat keras. Memangnya iya Habib? Saudara-saudara, Rasulullah ketika beramar ma'ruf nahi munkar,
para sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semuanya ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tidak terlepas dari bulian, cacian, intimidasi dan juga teror yang akan membunuh mereka. Contoh, saudara-saudara, tak kala Rasulullah menyebarkan Islam, mengajak bahwasanya kita harus tunduk kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, bahwa Tuhan di alam semesta ini hanya Allah. Maka orang-orang kafir Quraisy berkumpul, mereka bermusyawarah. Apa tujuannya? Satu, untuk mengepung kediaman baginda Nabi Muhammad. Dikepung rumahnya Rasulullah, Pak. Untuk apa Bib Rasulullah dikepung rumahnya? Mau dibunuh, mau dihilangkan nyawanya. Pada saat itu dipanggillah satu orang sahabat yang masih sangat muda, namanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bertanya, apa ya Rasulullah? Wahai Ali, kutugaskan dan kuperintahkan engkau untuk menggantikan posisiku di tempat tidurku. Subhanallah, Bu. Sayyidina Ali tahu kalau di luar musuh sudah ingin mencari Nabi, kalau ketemu langsung dihilangkan nyawanya Nabi Muhammad. Tahu Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali tidak takut? Kenapa Sayyidina Ali bersedia untuk menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad? Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib rela untuk berbaring di tempat kasurnya Nabi Muhammad, yang mana jika dibuka selimut itu langsung dibacok, maka mati langsung Sayyidina Ali. Kenapa beliau siap? Kenapa beliau rela? Kenapa beliau mau menggantikan posisinya Nabi Muhammad? Hanya satu, ingin berjumpa dan berkumpul di akhirat bersama Nabi Muhammad. Karena itu saudara, tak kala kita ingin nanti mendapatkan buah dari amal kita, yakni melakukan amal yang soleh, amal yang baik, yang sering dilupakan manusia adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mencegah dari perbuatan mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Mungkin semua orang bisa mengajak sholat, mungkin semuanya bisa mengajak perkara yang baik, tapi tak kala kita mencegah perbuatan mungkar, mencegah perbuatan dosa, menyegah daripada perbuatan-perbuatan maksiat, maka Anda harus siap dengan konsekuensinya, dengan resikonya. Anda harus siap dibenci, Anda harus siap dicaci, Anda harus siap dimaki, bahkan Anda harus siap dibunuh. Satu contoh, dahulu hidup pada tahun 61 Hijriah, bertepatan hari kemarin Jumat saudara, 10 Muharram atau Asyura. Di situ kita diingatkan dengan satu tragedi pembantaian yang jarang sekali disampaikan oleh para ulama. Sebab kalau kita berbicara tentang Asyura yang satu ini, kita akan dituding Syiah, kita akan dituding sesat. Kenapa? Karena pada saat 10 Muharram hari Jumat saudara, yang terbantai dan tergeletak tanpa kepala karena dibunuh oleh penguasa yang zalim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, cucu yang mulia, darah daging yang suci, baginda Nabi besar Muhammad. Siapa cucu beliau itu Habib yang dibantai? Siapa keluarga Nabi yang tergeletak, terkapar tanpa kepala? Beliau bernama Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu anhu. Pada saat itu ada satu penguasa, Yazid bin Muawiyah, yang zalim saudara-saudara. Mereka dia kumpulkan bala tentaranya 40.000 untuk melawan dan membunuh 72 orang pasukan Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu anhu. Tragis matinya Pak, sedih matinya Pak.
cucunya Rasulullah yang disebutkan Raihanatun Nabi. Sayyidina Husain ini Pak punya kakak namanya Sayyidina Rasulullah kalau rindu bau sorga dicium dan dipeluk cucunya ini Pak. Bahkan Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kata Nabi Muhammad, Fatimatun bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, yaghdhibuni ma yaghdhibuha, apa yang membuat dia marah sama seperti membuat aku marah. Begitu juga ketika Rasulullah bersabda kepada para sahabat tentang Sayyidina Husain, Husain minni wa ana min Husain, aku bagian dari Husain, Husain bagian dariku. Ahabballah man ahabba Husaina, Allah cinta kepada orang yang cinta kepada Imamul Husain. Pak, Bapak tahu, Bu, yang muda-muda mungkin Anda tidak membaca sejarah sehingga Anda tidak tahu kejadian di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Pada saat itu singkat cerita, berangkatlah ke medan Karbala pasukan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu bersama 70 pejalan kaki, baik terdiri dari keluarganya yang perempuan dan yang laki-laki, yang tua dan dewasa, serta masih ada yang masih anak-anak, saudara-saudara. Dihadang oleh mereka kaum munafik, dihadang oleh mereka orang-orang durjana, dihadang oleh mereka yang telah tergiur dan telah buta mata hatinya tentang dan dengan kekuasaan, sehingga saudara itu tubuh mulia cucunya Rasulullah SAW diduduki di atas dadanya, digorok lehernya, saudara-saudara. Sayyidina Al-Husain yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya innal Hasan wal Husain sayyid syabab ahli jannah. Hasan dan Husain pemimpin pemuda-pemuda ahli surga. Kecintaan Nabi, Bu, kesayangan Nabi, Bu. Coba kita bayangkan ibu punya cucu, bapak punya cucu yang selalu ditimang, yang selalu bapak ceritakan kepada teman-teman dan kepada sahabat. Pada hari itu juga cucunya Nabi Muhammad dibantai, ditombak, digerek kepalanya, saudara-saudara. Lehernya terpisah, terpotong, kepalanya lepas dari tubuhnya, ditancapkan di atas tombak, saudara-saudara. Kenapa Imam Husain dibunuh, Pak? Bu, kenapa cucunya Rasulullah rela bermandikan darah, bersimbah darah? Kenapa Sayyidina Hasan rela diracun? Kenapa Sayyidina Umar rela ditusuk waktu ingin sholat subuh? Kenapa Sayyidina Ali di Kufah dibacok dari belakang hingga tewas? Satu jawabannya, mereka mati, mereka wafat, mereka tewas hanya satu, untuk menegakkan Islam, amal ma'ruf nahi mungkar, sampai bersimbah darah, saudara-saudara. Takbir, takbir. Karenanya perjuangan ini tidak mudah. Perjuangan ini butuh yang namanya pengorbanan. Anda harus siap dicaci, Anda harus siap dimaki, Anda harus siap berpisah dengan orang yang Anda cintai. Karena beginilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil kalau ada yang bilang, Beb, saya pengen berjuang seperti ulama zaman dulu, tapi saya nggak mau dicaci maki. Tidak ada. Imam Ahmad ibn Hanbal di penjara setiap pagi, disalib, saudara-saudara, diikat tangannya, dipecut, dicambuk berdarah-darah punggungnya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Sayyidina Ahmad ibn Hanbal mengatakan Al-Quran bukan makhluk, membantah pemikiran kaum orientalis atau Mu'tazilah. Sayyidina Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal, diseret dari Yaman ke Irak, Baghdad. Kenapa? Karena beliau saking cintanya kepada cucunya Nabi Muhammad. Sayyidina Malik ibn Anas
tak lepas juga di penjara. Kenapa? Karena bertentangan dengan penguasa. Sayyidina Abu Hanifah radhiyallahu anhum, mereka semuanya 4 daripada imam madhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak pernah lepas daripada incaran orang-orang yang benci kepada beliau. Beliau semuanya dipenjara karenanya semua laskar FPI, kemudian sapu jagat. Anda dibentuk bukan untuk main, Anda dibentuk bukan untuk bercanda. Anda dibentuk harus dilatih dengan keahlian, harus paham agama, harus paham hukum, harus memiliki bela diri. Kenapa? Kenapa? Karena nanti bila mana Islam butuh kepada Anda. Kenapa? Tak kala nanti negara bangsa butuh kepada Anda, tak kala nanti Islam dihina, diinjak, diintimidasi, diteror, dijelek-jelekan, ulama dikriminalisasi, maka itu tujuan Anda dibentuk agar Anda menjadi garda terdepan, agar Anda menjadi penolong, agar Anda menjadi pembela para ulama bangsa dan tanah air Indonesia. Saudara-saudara, takbir, takbir. Saya tanya semuanya, kalau kita siap berjuang, siap dengan resiko, kira-kira mau atau tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Takbir. Siap dicaci, siap dimaki, siap dipenjara, siap dibuang, siap dibunuh. Yakin? Yakin? FPI dan sapu jagat siap bersaudara, siap bersatu. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena itu saudara, beramallah yang baik, karena umur kita tidak ada yang tahu. Dunia ini hanya sementara, dunia tempatnya sementara, dunia tempatnya sementara. Semua yang bernyawa pasti akan kullu nafsin dha'iqatul, yang bernyawa pasti merasakan kematian. Yang hidup bakal yang kuat bakal, yang kaya bakal, yang miskin bakal, yang rakyat bakal, yang penguasa bakal, semuanya bakal, semuanya pasti. Kita milik siapa? Jawab yang kencang, milik siapa? Punya siapa? Tuhan kita siapa? Tuhan yang disembah siapa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha hebat? Siapa yang maha esa? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tanya sekali lagi, kira-kira saudara, sapu jagat, front persaudaraan Islam dan seluruh kaum muslimin khususnya yang ada di kampung mana ini? Nangkot. Saya tanya semuanya, apakah Anda orang muslim? Apakah Anda beriman kepada Allah? Apakah Anda percaya kepada Rasulullah? Apakah Al-Quran kitab Anda? Apakah Al-Quran kitab Anda? Anda percaya dengan Al-Quran? Anda percaya kepada Al-Quran? Anda mengagungkan Al-Quran? Anda beriman kepada Allah? Anda percaya kepada Allah? Kira-kira andai suatu saat agama, negara, bangsa, rakyat merah putih membutuhkan tenaga bahkan nyawa Anda, kira-kira Anda akan siap mengorbankan atau tidak? Siap mengorbankan atau tidak? Andai suatu saat agama, bangsa, ulama butuh kepada Anda, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap bela mereka? Siap hancur untuk
untuk bangsa, siap hancur untuk negara, siap hancur untuk Islam. Takbir. Yakin apa tidak yakin? Betul apa tidak? Benar apa tidak? Yakin? Gak takut dimusuhi? Gak takut dicaci? Gak takut mati? Yakin? Gak takut difitnah? Gak takut dibunuh? Gak takut dibuang? Gak takut diasingkan? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita doakan setiap bapak kepala desa khususnya yang ada di tempat ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan setiap kaum muslimin semuanya, khususnya para jawara, para laskar, sapu jagat dan front persaudaraan Islam, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Satu, sebelum saya tutup, mereka boleh membantai 6 laskar, tapi semangat perjuangan di dalam tubuh kami, pemuda-pemudi Islam, tidak akan pernah padam sampai hari kiamat, saudara-saudara. Siap berjuang, siap berjuang. Walaupun saudara kita dibantai, kita tetap berjuang. Setuju? Setuju? Takbir! Takbir! Takbir. Islam tidak diajarkan cari ribut, betul? Islam tidak diajarkan cari musuh, betul? Islam cinta perdamaian, betul? Islam cinta kondusivitas, betul? Betul apa tidak betul? Betul apa tidak betul? Ada tidak Islam disuruh mencari musuh? Ada tidak umat Islam disuruh bikin keonaran? Tapi ingat, umat Islam paling anti diganggu agamanya. Umat Islam paling anti diganggu ulamanya. Umat Islam paling anti diganggu kitab sucinya. Betul? Betul? Manakala mereka kaum durjana dan fujar, kaum munafik bersatu menghina kita punya kitab suci, menghina kita punya agama, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walau mati bersimbah darah, kami tidak akan pernah berhenti, takkan mundur walaupun hancur, saudara-saudara. Takbir. Allahu Akbar. Siap berjuang semua, siap berjuang semua, siap ikut komando Habib Rizik. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, saya ceramahnya nggak keras, kurang keras sama saya ini, Bu. Saya orangnya lembut, betul? Lihat saja, ada tampang preman muka saya? Nggak ada. Ada tampang-tampang diktator? Ada tampang-tampang pembunuh? Nggak ada. Lembut kayak Hello Kitty. Betul? Betul? Tapi jangan coba-coba mau menghina Islam, saudara. Muka yang Hello Kitty berdiri paling depan, mati bersimbah darah untuk Islam, bangsa dan tanah air, saudara-saudara. Betul? 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 Saya mau tanya sekali lagi, siap berjuang untuk agama? Siap berjuang untuk Islam? Siap berjuang untuk Allah? Siap ikhlaskan niat karena Allah? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira dari awal sampai saat ini yang disampaikan jelas apa tidak jelas? Paham apa tidak paham? Paham apa tidak paham? Betul? Betul? Alhamdulillah. Bib, boleh nggak mencintai pacar? Boleh. Tapi ingat, setiap kita mencintai seseorang pasti akan berpisah, pasti akan berpisah. Karenanya apalagi pacar, udah deh, jangan main pacaran. Betul? Betul? Anak-anak muda jangan main pacaran, betul? Betul? Tidak boleh, hukumnya dosa. Jangan dikit-dikit nanti posting semua laki-laki itu sama, disakitin sama laki-laki, nanti perempuannya posting semua laki-laki itu sama. Pernah dengar begitu? Pernah dengar begitu? Pernah dengar begitu?
Dikit-dikit kalau ada apa-apa urusan percintaan laki-laki selalu dipojokkan, betul? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Perempuan suka nyalain laki-laki. Adil apa tidak tuh? Adil apa tidak tuh? Yang laki-laki jawab adil apa tidak? Kita selalu diselain, sakit hati apa tidak? Sakit hati apa tidak? Ya, kita akui laki-laki kadang-kadang cintanya palsu, betul? Tapi ada yang lebih khianat. Siapa itu? Perempuan, saudara-saudara. Kenapa Habib? Kenapa perempuan kok khianat? Perempuan mampu mencintai dua cinta dalam satu hati, saudara-saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Na'udzubillahi min. Dikit-dikit kalau ada apa-apa laki-laki disalahin, betul? Padahal perempuan mampu mencintai dua cowok dalam satu hati, betul? Berarti kalau begitu yang suka nyalahin laki-laki, padahal yang salah itu perempuan. Padahal yang suka khianat itu perempuan. Dulunya berjanji pengen setia, tahu-taunya udah dapat Abdul sama si Asep. Nggak cukup satu, nambah dua. Udah, makanya nggak boleh baca, nggak boleh baca, nggak boleh baca. Yang perempuan jangan mudah baper. Adik-adikku jangan mudah jangan mudah baper. Anda harus hafal. Nanti ada suara buaya. Buaya ada dua, ada buaya laut, buaya darat. Yang parah itu buaya darat. Tahu suaranya gimana? Assalamualaikum Uhti. Itu parah itu, betul, betul. Tapi sekali lagi, perempuan suka terlena dengan rayuan buaya, betul, betul, betul. Makanya jangan mudah semua alam dunia ini gelap, tak kalah mendapatkan kecuali telah mendapatkan sinaran cahaya dari wajahmu. Laki-laki jangan diajarin begitu, rajanya dia. Yang ayang, nanti malam acara datang yuk. Emangnya ada siapa? Ada Habib Rehan. Iya, kamu jangan jauh-jauh agar hatiku tidak mencintai orang lain. PA. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang jangan jauh-jauh. Aku nggak bisa jauh walaupun semenit. PA begitu mah. Kumaha damang. Tos tuang da acan. Betul. Makanya jangan main-main, Cin. Yang laki-laki juga begitu. Jangan suka naruh harapan. Ada yang bilang, Habib, aku mencintai dia dalam diam. Mencintai dalam diam, tahu-tahu digonceng mulu. Saudara, kau bilang terkadang perempuan suka mojoki laki-laki, betul? Kau tolak 1000 perempuan, tidak apa-apa. Bilang sama dia, aku nggak apa-apa jomblo, bukan karena aku tidak laku. Aku jomblo karena aku menyiapkan diriku untuk pasangan halalku nanti. Betul, betul. Yang perempuan juga nanti ngomong sama laki-laki, ayang, ada 2 pilihan untuk kamu. Kalau kamu laki-laki gentleman, 2. 1, cintai aku dan datangi orang tuaku. Betul. Yang kedua, kalau kamu tidak mau menghalalkan aku, tinggalkan aku, jangan kembali lagi. Betul, bisa nggak? Bisa nggak? Ayo saya mau tanya, jujur, cinta sama Nabi? Jawab yang kompak, cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Betul. Yakin cinta sama Nabi? Ayo angkat tangannya, yang punya pacar siapa? Yang punya pacar siapa? Yang nggak ngaku saya doain jomblo sampai mati. Ayo ngaku yang punya pacar siapa? Hah? Nggak ada. Ayo saya tanya sekali lagi, cinta sama Nabi? Jawab yang kompak, cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi?
Punya pacar? Jujur punya pacar? Kalau punya pacar cinta sama Nabi malam ini putuskan pacarnya semua. Siap apa tidak siap? Siap apa tidak siap? Habib, bukan aku tidak siap Habib, tapi kehilangannya membuat hatiku sakit. PA. Jangan pacar. Ning, gelis-gelis jangan pacaran, kasihan. Nanti jadi piala bergilir. Dari si Abdul turun ke si Asep, dari si Asep turun lagi. Naudzubillahi min. Kira-kira dari tadi sebelum saya tutup saya tanya, paham apa tidak? Jawab yang kompak, paham apa tidak? Jelas apa tidak? Siap berjuang. Jawab yang kompak, siap berjuang. Siap bela Islam. Takbir. Takbir. Kalau lagi berjuang dicaci maki, mau maju apa mundur? Maju apa mundur? Ketika berjuang ada yang memfitnah, maju apa mundur? Maju apa mundur? Yakin? Ketika berjuang ada yang pengen neror kita, mau dibunuh, maju apa mundur? Jawab yang kencang, maju apa mundur? Maju apa mundur? Yakin? Yakin? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jam 11 kurang 5 menit. Mau dilanjut apa udah? Mau dilanjut apa cukup? Kurang kompak, mau dilanjut apa cukup? Ayo saya melihat, mau dilanjut apa cukup? Mau dilanjut apa cukup? Yang di samping kiri mau dilanjut apa mau cukup? Lanjut apa cukup? Mau dilanjut? Mau dilanjut? Sampai jam 12 siap. Sampai jam 2 siap. Betul. 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 Gak ngantuk. Gak capek. Gak lapar. Nanti ditelepon sama ayang, mau dilanjut. Kalau suruh pulang sama ayang, mau dilanjut. Mau dilanjut. Yakin. Yakin. Masih semangat? Masih semangat? Saya pengen lihat nih semangatnya orang sini. Masih semangat? Jawab yang kompak, masih semangat? Masih pengen lanjut? Angkat semua tangannya, takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Mau dilanjut apa enggak? Mau dilanjut apa enggak? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Sampai subuh. Lu lanjut, gue pulang. Gak usah lama-lama, Pak, Bu. Gak usah lama-lama dengerin tausiah saya. Kenapa? Saya nggak tampen tapi saya ngangenin. Gak percaya. Dulu saya awal masuk Sukabumi, kirain oh udahlah malas masuk Sukabumi lagi, gak bakal ada yang mau ngundang. Sampai sekarang alhamdulillah Sukabumi menunjukkan cintanya kepada ulama, cintanya kepada habaib, dan siap untuk berjuang bersama ulama dan habaib. Betul? Takbir. Saya tanya Sukabumi, khususnya kampung sini, cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan kiai. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sukabumi ini tempatnya puncak ya? Enggak, tapi dingin. Sedingin keadaan dia saat ini tidak pernah balas chat saya. Sudah jangan gombal mulu, bahaya nanti gak pulang-pulang. Kasihan yang muda-muda nanti pulang dari sini datang sama kiai kawinin saya. Kenapa? Saya baper tadi dengan omongan Habib. Udah jangan baper. Ingat perempuan kalau lagi chatan sama laki-laki, kenal sama laki-laki, cukup dijawab pakai lisan, jangan menaruh dengan hati. Nanti bahaya kalau sudah suka sama laki-laki nggak mau pisah. Nanti kalau sekali pisah sakit hati, langsung nanti minum baygon, gantung diri. Laki-laki jangan bersedih kalau ditolak satu perempuan, betul? Laki-laki jangan sedih kalau diputusin sama pacar perempuan, setuju? 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 Satu perempuan nolak Anda, 1000 perempuan yang menunggu Anda, betul? Intinya sekarang
ngaji. Sekarang intinya yang muda-muda ngaji, jangan mikirin baca. Insya Allah nanti kalau anda baik, anda jadi orang soleh, Allah kirimkan pasangan yang soleha. Alhamdulillah. Sekali lagi, yang apa yang anda sampaikan dari tadi, paham atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara, sebelum tutup dengan doa,